Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Apa yang akan kita pelajari nanti ya. Diharapkan kalau kamu sudah belajar tentang ini, kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Ya, karena itulah bab yang akan kita pelajari. Baik, pada kesempatan ini ya Bapak didampingi seorang teman. Nah, namanya Kine ya. Kine dari kelas 9E. Dan satu lagi adalah Sekar. Halo Sekar. Iya, Pak. Oke, Sekar dari kelas 9E. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan perhatikan slide ya, tayangan slide berikut ini dan kita akan diskusikan bersama. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini nanti ya membawa kita pada pemahaman tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, sekarang diperhatikan slide yang tampil di layar kamu. Oke, bagaimana, sudah tampil di layar? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang luas dan volume bangun ruang sisi lengkung ya. Dan nanti lanjut dengan soal-soal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kita ingatkan kembali beberapa pelajaran yang lalu ini terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Contoh, kita punya sebuah tabung. Kalau kita buka tabung itu ada 3 bagian. Ada bagian alas, ada bagian selimut, ada bagian atas. Gitu kan? Oke. Kalau tabung kita berjari-jari R dan tingginya T, maka luas alasnya bagaimana? PR kuadrat. Kemudian luas bagian atasnya PR kuadrat juga. Luas selimutnya 2PRT ya, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, ini bagian contoh kerucut ya. Kerucut juga punya 2 bagian. Ada bagian alas, ada bagian selimut. Yang harus kita ingat pada bagian selimut ini ada panjang yang disebut dengan panjang garis pelukis ya. Dari T ke A, T ke B, T ke C, yaitu panjangnya sama, dia merupakan garis pelukis. Kemudian tentang bola. Ya, bola kita sudah paham, bola ini hanya terdiri dari satu sisi saja. Ya, maka menghitung luasnya cukup dengan menghitung luas satu sisi itu. Oke, kita mulai dengan perhitungan atau perumusan luas dan volume bangun ruang yang disebut dengan tabung. Oke. Sudah tampil di layar kamu ya? Ya, di situ luas permukaan tabung, rumusnya apa di situ? 2PR kali R plus T. Oke, 2PR dikali R tambah T. Ada yang ingat dari mana cara mendapatkan rumus ini? PR kuadrat ditambah VR kuadrat ditambah 2VRT. Oke, PR kuadrat itu apa? Luas apa itu? Luas alas. Luas alas. Karena ada 2 jadi 2 VR kuadrat. Oke, luas alas ditambah luas atas ya. Luas alasnya PR kuadrat, luas bagian atasnya juga PR kuadrat.
Jadi kalau kita jumlahkan jadi 2 pi r kuadrat. Terus satu lagi luas selimutnya. Oke, luas selimutnya apa? 2 PRT. 2 pi rt. Jadi kalau kita gabung tadi 2 pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi rt. Ya, jadi kalau kita pakai sifat asosiatif kita dapatkan 2 pi r dikali r tambah t. Oke, masih ingat itu ya? Oke, kemudian tentang volume tabung. Volume tabung bagian dari prisma. Prisma itu rumus umum volumenya adalah apa? Luas alas kali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Karena alasnya lingkaran berarti rumusnya pi r kuadrat. Dikali tinggi, tinggi tabungnya T berarti pi r kuadrat dikali T. Paham tentang luas permukaan tabung dan volume tabung? Bisa dipahami? Oke. Lanjut sekarang. Contoh kasus nih dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Nanti kita observasi ya. Ya, Pak. Nah, kita observasi aja ya. Sebuah tangki berbentuk tabung berdiameter 42 cm. Berisi minyak setinggi 60 cm. Oke, sampai situ dulu. Informasi yang kita dapatkan apa? Tangki itu berbentuk tabung. Jari-jari alas tabung berapa? 21. 21 cm. Tinggi tabungnya berapa? 60 cm. Oke. Itu informasi awal. Minyak akan dipindahkan pada tabung-tabung kecil berjari-jari 3,5 cm dan tingginya 8 cm. Jadi ada tabung-tabung kecil yang lain. Jari-jarinya 3,5 cm dan tingginya 8 cm. Berapa banyak tabung kecil yang dibutuhkan untuk mengemas minyak tersebut? Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama apa? Menghitung volume tabung yang besar. Ya, menghitung volume tangki ya. Volume tangki yang berbentuk tabung. Kita hitung volume tangkinya. Ketemu tuh. Terus Dibagi dengan volume tabung yang kecil-kecil ya. Nanti hasilnya pembulatan ya, pembulatan. Nah, untuk menggunakan nilai pi itu harus memperhatikan jari-jarinya. Di situ jari-jarinya 21 dan 3,5. Berarti pi-nya kita gunakan berapa? Yang tangki pakai 22/7 Iya. ya. Harus sama. Yang tangki 22/7, yang kecil juga gunakan 22/7. Ya. Oh ya Bisa ya, 3,5 bisa. Oke. Nah, itu. Sekarang kita kerucut. Oke, sekarang kerucut. Kerucut itu ada dua bagian. Ada bagian alas dan bagian selimut. Nah, luas permukaan kerucut sama dengan bagaimana rumusnya? PR dikali S tambah R. Dari mana kita dapatkan ini? Dari luas alas ditambah luas selimut. Oke, luas selimutnya bagaimana rumusnya? PRS. Luas alasnya PR kuadrat. Jadi kalau kita gabung PRS ditambah PR kuadrat. Gitu ya. Kalau kita gunakan sifat asosiatif jadi PR dikali S tambah R. Oke. Paham ya? Lanjut. Sekarang volume kerucut. Bagian dari limas. Kerucut bagian dari limas. Ya. Rumus umumnya untuk volume kelompok limas bagaimana? Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Oke. Karena luas alasnya PR kuadrat, tingginya T, maka volume kerucut sama dengan sepertiga
PR kuadrat dikali T. dikali T. Oke, paham ya? Nah, rumus ini kita akan coba ya, kita akan coba untuk menyelesaikan masalah. Contoh nih, sebuah kerucut diketahui memiliki luas permukaan. Luas permukaannya kita tahu 704 cm persegi. Jika jari alas kerucut itu 7 cm, kita diminta menentukan volume kerucut. Yang kita punya dalam soal ini informasinya, pertama kita sudah punya jari-jari alas R, gitu kan? Oke. Sementara rumus volume kerucut tadi apa? Sepertiga PR kuadrat dikali T. Berarti kita butuh T-nya ya. Kita butuh T-nya. Nah, T-nya kita hitung ya, kita cari dengan menggunakan informasi luas permukaan. Luas permukaannya kalau kita pakai rumus tadi apa? Kerucut, luas permukaan kerucut PR dikali S tambah R. Nanti kalau kita ketemu nilai S-nya ya, oke, baru kita cari nilai T-nya menggunakan apa? Pitagoras ya. Nanti kita menggunakan Pitagoras untuk menemukan T-nya. Begitu? Setelah T-nya ketemu baru kita hitung volume dari kerucut tersebut. Oke, nanti bisa dicoba ya. Coba ya. Berikutnya tentang bola. Luas permukaan bola itu rumusnya 4 PR kuadrat. Adapun volume bola 4 PR pangkat 3 ya, PR pangkat 3. Oke. Nah, ini kamu ingat saja tentang rumus ini ya. Kalau ingin pembuktiannya nanti lebih enak kalau kita praktek ya, lebih enak kita praktek. Nah, contoh kasus di sini. Sebuah perusahaan akan membuat balon udara yang berbentuk bola untuk sarana promosi perusahaan. Pernah lihat nggak? Balon udara berbentuk bola ya. Untuk sarana promosi, nanti ada tulisan-tulisan biasanya tuh. Nah, jika bola yang diinginkan perusahaan tersebut berdiameter 10 meter. Diameternya 10 meter. Berarti kita punya informasi tentang jari-jarinya berapa? 5. Jari-jari berapa? 5 meter. 10 meter dibagi 2 ya, jadi 5 meter. Nah, tentang berapakah luas bagian yang dibutuhkan, atau maaf, luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat balon udara tersebut, tinggal kita hitung menggunakan rumus luas permukaan. Bisa dipahami? Bisa ya, nanti kamu coba menjawab soal itu. Nah, sekarang kita masuk pada gabungan dan irisan. Ya, gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung. Oke, contoh nih. Gabungan tabung dan setengah bola. Oke, tabung dan setengah bola. Kalau kita ingin menghitung berapa luas permukaan dari tabung dan setengah bola ini, itu kita nggak bisa menjumlahkan luas tabung dengan luas setengah bola. Kenapa? Karena ada bagian yang beririsan, yang tertutup di sana. Ya. Oke, pada bagian tabung ada berapa bagian yang bisa kita hitung luasnya? 2. Mana aja? Alas dan selimut. Oke, kemudian setengah bola. Kita lihat alasnya. Kalau berjari-jari R dan tingginya T tabung ini, maka luas alasnya bagaimana? PR kuadrat. Luas selimut tabungnya 2PRT. Luas setengah bola setengah dari 2PR kuadrat. Ya, hasilnya 2PR kuadrat ya, setengah dari 4PR kuadrat ya. Hasilnya 2PR kuadrat. Jadi kita jumlahkan saja.
PR kuadrat ditambah 2 PRT ditambah 2 PR kuadrat. Kita temukan ya, luas permukaan dari gabungan dan irisan tabung dan setengah bola. Nah, adapun tentang volume nggak ada kaitan dengan irisan, langsung gabung saja. Ya, langsung gabung saja. Berarti volumenya bagaimana? Volume tabung ditambah volume setengah bola. Volume tabung bagaimana tadi rumusnya? PR kuadrat T. PR kuadrat dikali T. Volume setengah bolanya? 2/3 PR. Iya. Iya, asalnya setengah dikali 4/3 PR pangkat 3. Kita dapatkan 2/3 PR pangkat 3. Jadi kita gabungkan PR kuadrat dikali tinggi PR kuadrat T ditambah 2/3 PR kuadrat. Hasilnya kita dapatkan nanti ya. Nah, perhatikan nilai R-nya dan P-nya supaya dalam perhitungan ya bisa lebih mudah. Oke, bisa dipahami? Oke, ini contoh kasus berikutnya. Ini yang terakhir nih. Ya, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda berbentuk gabungan kerucut tabung dan belahan bola, artinya setengah bola ya. Nah, jika panjang jari-jari bola 10 cm dan tinggi kerucutnya 24 cm, ditanya luas permukaan benda tersebut. Oke, perhatikan soal ini, gambarnya perhatikan. Kita punya data. Supaya jelas, kita pilah tiap bagian dulu. Ya. Benda ini dari dasar sampai ke puncak panjangnya 50 cm. Oke? Panjangnya 50 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 24 cm. Oke. Nah, yang tinggi setengah bolanya berapa nih? 10 cm. Berapa? 10 cm. Jari-jari ya 10 cm. Jadi kita punya ya untuk jari-jari bolanya 10 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 24 cm. Totalnya berapa tuh? 34 ya. 34, oke. Nah, berarti tinggi tabungnya di sini berapa tinggi tabungnya? 16 cm. Berapa? 16 cm. Dari mana? 50 cm dikurang 24 dikurang 10. Ya, tinggal 16 cm. Oke. Nah, terkait dengan kerucut kita harus menghitung panjang garis pelukis ya. Oke. Sekarang perhatikan lingkaran kerucut. Jari-jarinya berapa tadi? 10 cm. 10 cm. Kemudian tinggi kerucutnya 24 cm. 24 cm. Berarti kita bisa menghitung panjang garis pelukisnya. Bagaimana? Menggunakan Pythagoras. Akar dari 10 kuadrat 24 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nanti ketemu. Berapa kira-kira nih? Masih ingat nggak? 26. Ada 10, ada 24, ada 26. Ya, ingat tuh triple Pythagoras. Oke. Berarti kita bisa hitung. Luas bagian setengah bola bagaimana? Rumusnya. 2 PR kuadrat. Oke, ditambah luas selimut tabung. 2 PRT. Tadi T-nya berapa? 16. Tambah luas selimut, apa rumusnya? PRS. S-nya tadi kita udah ketemu ya. S-nya udah ketemu 26. Oke, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nanti kita bisa temukan jawabannya luas permukaan dari benda tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya?
Oke, selesai untuk kajian kita ya. Selesai untuk materi kita pada hari ini. Nah, soal-soal yang tadi sudah ditayangkan, kamu lihat ulang, nanti coba dikerjakan. Ya, dikerjakan ya sebagai bahan latihan ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kamu pahami dengan baik. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah mau gabung kita belajar bersama. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.